Perkenalkan, nama saya Alkalinda Barat, NIM 210306158, kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang mineral, dari pengertian serta fungsi mineral makro dan juga mikro, vitamin, dan uji sederhana pada vitamin C. Pada bagian pertama yaitu mineral, ada soalnya jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum. Mineral adalah bahan anorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan, baik dalam bentuk ion atau elemen bebas, dan diperoleh dari makanan atau tubuh tidak dapat memproduksinya sendiri. Mineral berfungsi juga untuk membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, dan juga mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan magnesium, zinc, kalsium. Lalu soal yang kedua yaitu jelaskan dan fungsi mineral makro dan juga mikro. Berdasarkan jumlahnya, mineral dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan juga mineral mikro. Mineral makro tersendiri merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dengan jumlah yang sangat sedikit, lebih banyak ketimbang mineral mikro. Untuk mineral makro terdiri dari berbagai macam jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Secara garis besar, fungsi mineral makro yaitu sebagai pembentukan tulang dan gigi, sebagai keseimbangan asam dan basa, lalu membantu metabolisme dan juga pengatur komunikasi kimiawi di otak. Contoh dari mineral makro tersendiri yaitu ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, sulfur, dan magnesium. Sedangkan mineral mikro yang diperlukan lebih sedikit ketimbang mineral makro, memiliki fungsi sebagai komponen dan aktivator enzim, penyembuhan luka, pembentukan hemoglobin, pigmen, koenzim, dan hormon, juga sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Contoh dari mineral mikro tersendiri yaitu zat besi, seng, tembaga, mangan, yodium, kobalt, molibdenum, dan selenium. Yang kedua ada bagian vitamin. Jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan pertumbuhan dan juga reproduksi. Zat gizi ini tergolong sebagai mikronutrien atau zat gizi mikro, yang berarti tubuh memerlukannya dalam jumlah sedikit. Lalu yang kedua, jelaskan sifat-sifat umum vitamin. Vitamin terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu vitamin larut lemak atau fat soluble vitamins dan vitamin larut air water soluble vitamins. Vitamin yang larut pada lemak yaitu ada vitamin A, vitamin D, E, dan juga vitamin K. Dan vitamin yang larut pada air yaitu ada vitamin B dan vitamin C. Untuk vitamin yang larut pada lemak memiliki sifat umum antara lain terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Mempunyai bentuk profitamin, tidak terdapat di semua jaringan, menyusun struktur jaringan, kurang stabil, dikeluarkan melalui feses, dan diserap bersama lemak. Sedangkan untuk vitamin yang larut pada air memiliki sifat umum, yaitu strukturnya tidak hanya tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen, tidak ada dalam bentuk provitamin, terdapat di semua jaringan, diserap dengan proses difusi sebagai prekursor enzim, dan dikeluarkan melalui urin. Lalu soal yang ketiga, jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama, ada vitamin A yang merupakan nutrisi yang penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan juga tulang. Lalu ada tiamin atau vitamin B1 berperan dalam koenzim sebagai koenzim piruvate dan aketylglutarate dihidrogenase. Kemudian ada riboflavin atau vitamin B2 memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernafasan seluler.
dan juga merupakan prekursor kofaktor. Ada niacin atau vitamin B3 berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Selanjutnya, ada asam pantotenat atau vitamin B5 yang diperlukan untuk sintesis koenzim A. Lalu ada piridoksin berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak. Lalu ada biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan juga protein. Folat yang berfungsi dalam sintesis purin dan primidin. Selanjutnya, ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan juga fosfor, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal, dan berperan dalam pembentukan tulang. Vitamin E berfungsi untuk membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi oleh usus. Lalu ada vitamin K memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah, khususnya yang diperlukan dalam sintesis protombin di dalam hati. Lalu terakhir ada vitamin C yang berfungsi dalam sintesis kolagen, katekolamin, karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan kortikosteroid, pembentukan asam empedu, dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Ini saya akan melakukan uji coba vitamin C, yang dimana ada alat dan bahan yaitu air, larutan iodin atau betadin, sendok, wadah yang sudah berisikan sampel yaitu buah naga, buah pir, jeruk, rumput gajah, dan rumput setaria. Yang pertama, kita akan membuat larutan iodin. Diteteskan sebanyak 5 tetes pada setiap wadah. Pada wadah pertama, kita akan masukkan sampel yang pertama yaitu buah naga ke dalam larutan iodin. Pada wadah kedua, kita akan memasukkan sampel yang kedua yaitu buah pir pada larutan iodin. Ketiga, kita akan memasukkan sampel yang ketiga yaitu buah jeruk pada larutan iodin. Pada sampel keempat, kita akan masukkan rumput gajah pada larutan iodin. Pada sampel yang kelima, kita akan memasukkan rumput setaria pada larutan iodin. Dari hasil uji coba berikut dapat disimpulkan bahwa buah jeruklah yang mengandung vitamin C paling banyak. Penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, selamat siang.